Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Dwi. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat walafiat. Oke, hari ini kita akan melanjutkan ke topik selanjutnya, yaitu terkait diversifikasi produk berbahan baku ikan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengetahui aneka olahan produk berbahan baku ikan sebagai hasil daripada proses diversifikasi pengolahan hasil perikanan. Diversifikasi hasil perikanan mempelajari tentang pengolahan hasil perikanan dengan menerapkan pastinya teknologi tepat guna antara pengaplikasian atau penggunaan daripada daging ikan dengan adanya bahan tambahan yang nantinya ditambahkan. Tidak terkecuali nantinya adanya bahan-bahan lain yang memiliki sifat fungsional lainnya, yang nanti goals atau tujuan akhirnya di sini adalah untuk mendapatkan nilai tambah pada produk perikanan itu sendiri. Nah, pada prinsipnya diversifikasi pengolahan adalah proses untuk mengembangkan suatu produk, menganeka-ragamkan suatu produk, sehingga nantinya diversifikasi akan dikelompokkan di dalam 3 hal, yaitu diversifikasi horizontal, vertikal, dan lateral. Untuk diversifikasi horizontal ini merupakan produk baru tetapi dengan penggunaan teknologi yang lama serta pasar yang lama. Untuk diversifikasi vertikal, ini adalah produk baru dengan teknologinya masih lama, tetapi kita mengupdate untuk pasar atau pangsa pasarnya adalah yang baru. Sedangkan untuk diversifikasi lateral, ini adalah produk baru dengan pengaplikasian teknologi yang baru serta pasar yang baru. Untuk pengolahan daripada produk perikanan, terutama berbahan baku ikan, memiliki beberapa tujuan begitu ya dalam proses pengolahannya nanti. Yang pertama pastinya kita ingin untuk memperpanjang masa simpannya. Kalau misalnya kita beli ikan begitu ya yang masih fresh, kemudian ketika tidak diolah maka ikan tersebut akan mengalami pembusukan ya, cepat untuk mengalami istilahnya kemunduran mutu. Sehingga dengan dilakukannya suatu pengolahan dengan diversifikasi itu akan bisa untuk memperpanjang daripada masa simpannya. Kemudian pastinya untuk dapat meningkatkan karakteristik produk ya, bagaimana kalau kita mungkin tidak suka begitu ya bau ikan atau tekstur daripada ikan, kemudian diolah menjadi suatu produk misalnya nugget, dia memiliki bentuk yang simple, kemudian ready to eat. Nah, ini akan meningkatkan daripada karakteristik produk itu sendiri. Kemudian juga bisa untuk mempermudah daripada penanganan dan juga distribusinya, meningkatkan daripada nilai ekonomisnya. Kita ketahui ikan mungkin 1 kilo bisa 22-25 ribu, tetapi nanti kalau sudah diolah menjadi suatu produk mungkin nilai harganya 500 gram bisa mencapai 35-40 ribu rupiah, sehingga itu akan nantinya mampu untuk meningkatkan daripada nilai ekonomisnya. Kemudian meningkatkan daripada mutu, daya cerna, serta ketersediaan daripada gizi itu sendiri. Kalau kita nantinya berbicara terkait dengan kriteria pangan, sebenarnya ada beberapa item-item ataupun komponen begitu ya yang harus disediakan begitu ya, yang harus dipersyaratkan atau disesuaikan terkait kriteria pangan itu sendiri. Beberapa komponen meliputi daripada nilai keamanannya, kemudahannya, kemudian dari segi tekstur, flavor, warna, umur simpan, kehalalan, serta pastinya harga dari produk itu sendiri. Pastinya kita sebagai seorang konsumen begitu ya, terkait dengan keamanan kita harus mempersatukan, dalam artian kita harus membuat meyakini begitu ya bahwasanya produk yang kita konsumsi nantinya itu memiliki tingkat keamanan yang
tinggi ya, sehingga tidak nantinya menimbulkan suatu penyakit. Kemudian juga kalau dilihat daripada umur simpannya, pastinya kita sebagai konsumen juga akan melihat pangan itu yang memiliki expiry date yang lebar gitu ya, sehingga kalau hari ini kita tidak bisa langsung memakannya, kita masih bisa menikmatinya di hari-hari berikutnya. Serta karena kita mayoritas muslim begitu ya, saat ini sudah sangat digalakkan begitu ya, di label pangannya itu diberikan daripada logo halalnya ya, untuk memastikan bahwasanya produk dan juga ingredients di dalamnya itu halal untuk dikonsumsi. Nah, di sini ketika kita berbicara terkait ikan sebagai bahan baku, kita bisa memanfaatkan ikan itu dalam bentuk yang utuh atau whole fish. Kemudian juga kita bisa mengolah daripada hasil samping begitu ya, dalam bentuk kepala, sirip, tulang maupun juga sisiknya begitu ya, dalam segi pengolahan. Tetapi bagian daripada byproduct atau hasil samping ini memang biasanya tidak diperuntukkan untuk yang pangan, tetapi yang untuk non pangan. Semisal nanti pembuatan kolagen, pembuatan kosmetik itu bisa dari byproductnya, sehingga di sini kita bisa memanfaatkan tidak hanya ikan utuh tetapi juga hasil sampingnya atau byproductnya. Serta kita juga dapat memanfaatkan daripada komponen nutrisi dan juga bioaktif dari ikan, baik itu nantinya berupa makronutrien begitu ya, ada protein, lemak, ataupun juga nantinya terdapat senyawa-senyawa bioaktif lainnya. Nah, kalau berbicara terkait dengan apa bentuk daripada olahan ikan ya, sebagai salah satu proses untuk penganekaragaman, kita bisa memberikan beberapa contoh bahwasannya ada produk nugget ikan begitu ya. Mungkin mahasiswa sudah pernah mendengarnya atau bahkan juga sudah pernah mencicipinya begitu ya. Nah, nugget ikan saat ini menjadi makanan yang banyak digemari ya, baik itu dari golongan anak-anak, remaja, dewasa, sampai golongan yang lebih tua seperti itu. Nah, nugget ini merupakan salah satu bentuk juga daripada pengolahan yang nantinya menggunakan daging ikan sebagai bahan dasarnya, dengan nantinya ditambahkan ingredients lainnya seperti tepung tapioka ataupun bumbu-bumbu lain ya, bawang merah, bawang putih. Kemudian juga nantinya akan dibuat bentukannya biasanya berbulat atau persegi begitu ya, dengan tekstur yang kompak, elastis dan kenyal. Nah, nugget ini sebenarnya juga dikelompokkan sebagai produk olahan cepat saji atau fast food, di mana pada prinsipnya ini dapat diolah dari berbagai bahan hewani ataupun nabati. Nah, di sini ikan juga bisa mensupport daripada pembuatan atau ingredients untuk pembuatan nugget ikan itu sendiri. Nah, di sini nantinya yang menjadi karakteristik daripada produk nugget ikan adalah penyajiannya yang sebelumnya ini ditaburi atau dilumuri begitu ya, dengan butter ataupun tepung roti atau breadcrumb, kemudian baru dilakukan penggorengan sampai nantinya kuning keemasan ya, atau golden berarti. Nah, di sini bahan dasar yang dapat digunakan untuk proses pembuatan nugget ikan bisa dari ikan segar atau dalam bentuk surimi nanti ya, wet concentrate daripada ikan. Kemudian di sini juga bisa digunakan begitu ya, ikan itu mau ikan air tawar, ikan air laut itu dapat digunakan sebagai bahan baku untuk proses pembuatan nugget. Nah, prinsip yang sangat penting yang harus diperhatikan dalam memilih ikan sebagai dasar pembuatan nugget ini adalah ikan harus segar, tidak cacat fisik, berkualitas baik,
ikan segar memiliki kualitas dengan tingkatan sampai nantinya itu rigor mortis, karena di sini terbentuknya aktin dan miosin yang nantinya bisa mempercepat daripada proses ketegangan daging ikan. Tapi di sini masih dapat dikatakan baik untuk mutunya. Kemudian selain ikan nantinya sebagai bahan baku, kita juga tidak terlepas dari yang namanya bahan penunjang begitu ya, dimana bahan penunjang ini adalah bahan yang digunakan dalam proses produksi, penanganan dan pengolahan yang nantinya untuk bertujuan untuk mempertahankan daripada produk itu sendiri. Nah, biasanya kita akan memberikan istilahnya adalah food additive atau bahan tambahan pangan, yaitu bahan yang memang sengaja untuk ditambahkan ke dalam pangan, yang dimana memiliki fungsi untuk mempengaruhi daripada sifat ataupun bentukan pangan itu sendiri. Tetapi pastinya dalam proses penambahan daripada food additive ini harus sesuai takarannya. Untuk menghasilkan nugget yang baik biasanya akan dipengaruhi daripada beberapa faktor terkait. Yang pertama adalah raw materialnya begitu ya, bagaimana kualitas daripada bahan bakunya, kemudian bagaimana komponen daripada bahan penunjangnya atau bahan pembantunya, serta selama proses dan juga penyimpanan ini menjadi step-step atau langkah-langkah yang harus juga diperhatikan terkait untuk mempertahankan daripada kualitas nugget itu sendiri. Bahan pembantu atau bahan tambahan dalam pembuatan nugget bisa berupa tadi ya, tepung, telur, margarin ataupun bumbu-bumbu lainnya, dan juga tidak terlupa adalah tepung maizena dan juga tepung panir. Nah, berikut adalah beberapa langkah ataupun flowchart begitu ya terkait pengolahan nugget, dimana kita pastinya harus mempersiapkan bahan bakunya. Di sini kita bisa melumatkan daging ikan ya, terlebih kita lakukan pemfiletan ya, sehingga dari proses file itu kita bisa memisahkan antara kulit daging dan juga tulangnya, sehingga kita hanya mendapatkan daripada dagingnya saja untuk nanti dilanjutkan untuk dilumatkan atau dihaluskan begitu ya, bersama bumbu-bumbu ataupun juga bahan penunjang lainnya. Kemudian dilakukan proses pencampuran hingga nantinya dilakukan proses pencetakan. Nah, di sini setelah dicetak dilakukan proses pengukusan kurang lebih 20-30 menit, kemudian dilakukan proses penggorengan dengan sebelumnya tadi ya Ibu sempat mention bahwasanya dilumuri dengan tepung panir atau breadcrumb. Kemudian bisa digoreng kurang lebih 2-3 menit sampai warnanya keemasan. Kemudian ada produk olahan lainnya yang juga sangat familiar di masyarakat kita, yaitu bakso ikan ya. Siapa yang tidak suka bakso? Nah, pasti semuanya suka begitu ya untuk bakso ikan. Nah, pengertian bakso ikan sendiri berdasarkan SNI 7266 tahun 2014 adalah produk olahan hasil perikanan yang menggunakan lumatan daging ikan atau surimi minimum 40%, yang dimana nanti prosesnya akan dicampur tepung dan bahan-bahan lain yang diperlukan, yang nantinya akan mengalami daripada pembentukan atau pencetakan hingga nantinya pemasakan. Jadi pengembangan daripada produk olahan hasil perikanan ini nantinya bisa dijadikan alternatif untuk bisa menumbuhkan daripada kebiasaan mengkonsumsi ikan. Begitu ya, kalau kita dulu pernah mendapatkan jargon kalau tidak makan ikan saya tenggelamkan begitu ya, itu semacam jargon yang untuk memotivasi masyarakat kita untuk bisa mengkonsumsi protein dari ikan ya, karena memang protein dari daging ikan ini memiliki nilai yang cukup tinggi, sehingga dari situ bisa menumbuhkan daripada kebiasaan mengkonsumsi ikan dan juga dapat sekaligus meningkatkan begitu ya nilai gizi masyarakat. Nah, bahan baku
pembuatan daripada bakso ikan ini juga bisa dari ikan segar, ikan beku, tetelan ikan, lumatan ikan, maupun juga surimi yang pastinya telah memenuhi daripada persyaratan mutunya, tidak berasal dari perairan yang tercemar, baik dari hasil penangkapan maupun proses budidayanya. Jadi make it sure raw material ini yang kita dapatkan untuk nantinya digunakan dalam proses diversifikasi adalah raw material yang memiliki kualitas yang baik. Kemudian komponen daging ini juga berperan nantinya dalam proses pembuatan produk bakso ikan, terkhususnya adalah dari segi protein, dimana protein ini memang sifatnya bisa larut garam begitu ya, terutama protein aktin dan miosinnya. Fungsi protein dalam bakso adalah sebagai nantinya bahan pengikat dan juga emulsifier. Bahan penunjang daripada bakso biasanya kita tambahkan begitu ya, garam, bawang merah, bawang putih, soda kue, gula, lada, telur, hingga air es. Berikut adalah beberapa langkah-langkah atau step dalam proses pengolahan bakso ikan. Kita sediakan pastinya ikan, kemudian kita lakukan proses pemfiletan dan juga kita lumatkan dagingnya ya, dilumatkan atau dihaluskan, kemudian ditambahkan daripada bumbu-bumbu ataupun bahan penunjang, kemudian dilakukan proses pencampuran, dicetak, kemudian dilakukan proses perebusan ya. Kemudian juga ada tidak kalah menariknya dengan tadi ya, nugget ikan maupun bakso ikan, yaitu sosis ikan. Nah, pasti banyak juga dari kalian mahasiswa Anda semuanya ini juga menyukai begitu ya untuk mengkonsumsi daripada sosis. Nah, ini juga menjadi aneka keragaman begitu ya olahan daripada perikanan dalam bentuk sosis ikan. Nah, sosis merupakan daripada produk daging giling yang sifatnya kenyal dan berbentuk silinder ya sebagai karakteristiknya, dengan adanya pembungkus atau casing. Nah, sosis merupakan produk olahan berbahan baku daging giling yang nantinya bersifat kenyal dan berbentuk silinder dengan pembungkus khusus yang dikenal dengan selongsong atau casing. Nah, sosis ikan merupakan salah satu produk olahan daging ikan yang nantinya dibuat dengan cara lakukan proses penggilingan begitu ya, dan menghaluskan daging serta bumbu-bumbunya, kemudian dibuat silinder menggunakan selongsong atau casing sosisnya. Macam-macam daripada sosis ikan, ada sosis segar, ada sosis masak, ada sosis masak yang juga diasap. Pada prinsipnya untuk bahan bakunya bisa dari ikan tuna, ikan lemuru, tongkol, tenggiri ataupun jenis ikan lainnya begitu ya. Tetapi yang harus diperhatikan balik lagi adalah kualitas daripada raw materialnya harus terjaga. Bahan penunjang dalam proses pembuatan sosis ini dapat berupa tepung ya, tepung maizena, tepung tapioka ataupun sagu bisa digunakan. Kemudian juga ada garam, bawang putih, bawang merah, minyak goreng, lada, gula halus. Berikut juga dengan presentasinya. Berikut adalah pengolahan daripada sosis ikan step by stepnya ya. Kita lakukan proses persiapan, ikan difile, kemudian dilumatkan, kemudian dicampurkan dengan bahan-bahan penunjangnya begitu ya. Kemudian dilakukan proses pencampuran, pengisian ke dalam selosong atau casing daripada sosis tadi, kemudian dilakukan proses bisa perebusan seperti itu. Selain daripada itu, kita juga bisa melihat daripada olahan-olahan lainnya ya, misalnya ada kerupuk, ada steak, ada abon, itu juga merupakan olahan-olahan produk perikanan yang bisa kita dapatkan dari berbahan baku ikan. Oke, baik, begitu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi hari ini bermanfaat bagi Anda semuanya. Salam sehat dimanapun kita berada. Sampai jumpa kembali di topik-topik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.